Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yang tentunya materi ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita masuk di materi kita, yaitu pernikahan dalam Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, tentunya kalian sudah bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan di sini. Di sini ada gambar orang yang berjabat tangan, dan juga ada gambar buku nikah, ada prosesi pertunangan, dan ada istilahnya sudah ada sah ketika sudah ada tangan seperti ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah dapat mengorganisir ketentuan perkawinan dalam Islam dan perundang-undangan dengan baik. Yang kedua adalah dapat membandingkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan dengan baik. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, kalian dituntut bisa mengorganisir dan bisa membandingkan tentang pernikahan dalam hukum Islam dan perundang-undangan dengan baik. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut. Peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama adalah ada urgensi pernikahan, hal yang sangat penting dalam pernikahan. Yang kedua adalah ada pengertian, ada hikmah dari pernikahan, dan juga ada hukum dalam pernikahan, memilih pasangan, yang terakhir tidak ada mahram. Kita lanjut. Kita masuk di pembahasan yang pertama, urgensi pernikahan. Apa sih ya hal-hal yang sangat penting dalam pernikahan itu? Yang pertama adalah nikah itu merupakan sunnah para nabi. Yang kedua adalah nikah itu tanda kekuasaan Allah. Yang berikutnya adalah menjadi kaya dengan pernikahan. Yang keempat adalah setengah dari agama. Yang berikutnya tidak ada perbujangan. Yang terakhir adalah ciri makhluk hidup. Jadi urgensi atau hal yang sangat penting dalam pernikahan itu adalah merupakan sunnah para nabi. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Jadi dalam ayat itu Allah menjelaskan, sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri dan keturunan. Itulah yang menjadi urgensi sunnah para nabi. Yang berikutnya adalah nikah itu menjadi tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21, Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat itu Allah menyebutkan bahwasanya yang termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Apa tujuannya? Supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu adalah rasa kasih dan sayang. Oke, baik, yang berikutnya adalah menjadi kaya. Allah menyebutkan juga di Quran surat An-Nur, janji Allah itu kepada kita kalau kita melakukan pernikahan adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini apa? Dan kawinlah, ini perintah Allah, orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba saya, yang laki-laki dan hamba-hambamu dan dari hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, nah ini janji Allah. Apa katanya Allah?
Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Karena Allah itu adalah Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Itulah janji Allah. Yang berikutnya adalah setengah dari agama. Bahwa dengan pernikahan itu adalah setengah dari agama. Dari Anas radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang diberi rezeki oleh Allah seorang istri yang solehah berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakannya. Itulah yang menjadi istilahnya urgen dalam dan pernikahan. Yang berikutnya juga tidak ada perbudakan tentu, karena istilahnya dengan nikah itu kita itu bertujuan untuk mempunyai keturunan. Jadi tidak ada perbudakan. Yang berikutnya adalah ciri makhluk hidup. Nikah itu adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup, apalagi manusia. Tapi kalau manusia kan dinikahkan. Kalau hewan itu justru cenderung kepada dikawinkan. Baik, kita lanjut. Kita masuk di pengertian nikah. Baik. Nah, nikah menurut lugat adalah al-dhamu wa al-ijtima', artinya berkumpul. Secara istilahan suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij. Lanjut. Kita masuk di hikmah-hikmah pernikahan. Ya, kenapa saya harus menyebutkan hikmahnya dulu? Biar kita itu tahu apa sih kita itu setelah kita menikah itu hikmahnya apa. Yang pertama adalah menyaut seruan fitrah manusia. Ya, menyambut seruan fitrah, karena ini memang nikah itu adalah fitrah dari manusia. Melahirkan keturunan yang soleh, nah ini termasuk ujian yang tadi. Mewujudkan ketenangan jiwa, rahmatan lil alamin. Memelihara akhlak dari keruntuhan, memelihara kewujudan manusia, meluaskan ikatan persaudaraan. Itulah hikmah-hikmah pernikahan. Next, kita masuk di hukum-hukum pernikahan. Bagaimana sih hukum pernikahan itu? Baik, yang pertama adalah hukum pernikahan. Pernikahan itu menjadi wajib bagi kita. Kapan? Kita jelaskan nanti. Ya, yang berikutnya adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, terus yang berikutnya yang keempat adalah makruh, yang terakhir adalah haram. Jadi nikah itu akan bisa menjadi wajib kepada kita apabila kapan? Mampu lahir batin. Dan kalau dibiarkan akan berisiko zina. Itulah wajib. Yang berikutnya sunnah. Kapan sunnah? Kita itu melakukan pernikahan menjadi sunnah, yaitu mampu lahir batin. Tetapi apa? Tidak berisiko zina. Jadi kalau kita melakukan pernikahan akan mendapatkan pahala, jika tidak berisiko zina dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik, yang berikutnya adalah mubah. Mubah itu adalah tidak mampu lahir batin. Ketika kita tidak mampu lahir batin, maka hukumnya adalah mubah. Dan istri itu rela, mau untuk menikah dengan kita. Berikutnya adalah makruh. Makruh itu adalah kebalikan dari sunnah. Ya. Kapan? Ketika kita tidak mampu lahir batin dan istri tidak rela untuk kita nikah, untuk nikah dengan kita. Itu namanya makruh. Jadi kalau melaksanakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang berikutnya adalah haram. Kapan haram itu? Ketika kita tidak mampu lahir batin, bahkan istri itu disakiti. Jadi tidak diperbolehkan malah kita itu melakukan pernikahan kalau kita itu tidak mampu lahir batin dan bahkan istri itu disakiti. Baik, next ya. Kriteria pemilihan. Kita masuk di kriteria pemilihan pasangan hidup. Baik, memilih istri atau memilih suami. Yang pertama adalah asasi, ya. Yang kedua adalah manusiawi, ya. Kalau yang asasi itu adalah dilihat, yang pertama itu kualitas agamanya. Ini menjadi poin yang paling penting.
karena itu adalah pilihan yang asasi. Manusiawi kapan? Lihat keturunannya, bebet dan bobotnya, itu manusiawi. Pilihan yang manusiawi pada kita ya. Sudah terbiasa seperti itu kan, menjadi lumrah. Yang berikutnya adalah kecantikan atau kegantengan ya, boleh kita lihat, memilih seperti itu. Harta juga dilihat, kekayaannya. Baik, yang berikutnya nomor 3 adalah memilih pemilihan yang secara taktis. Apa yang harus dipilih secara taktis? Yang pertama adalah kesuburan. Bagaimana sih Pak cara melihat kesuburannya? Lihat kepada ke atas dari keluarganya. Oh, ternyata dia punya saudara banyak. Bisa juga dilihat di situ kesuburannya. Yang berikutnya adalah kesetaraan. Yang berikutnya di pilihan taktis adalah kesehatan. Baik. Kalau di kesetaraan itu bisa dilihat kepada ilmunya. Kesetaraan itu adalah sekufu, sederajat. Ya. Jadi dilihat pada ilmunya. Ilmu itu juga menjadi pilihan. Ya. Kalau kita selaku laki-laki S1, maka paling tidak di bawahnya lah, atau setara ilmunya, sama-sama S1. Pak, kalau seandainya tidak sekolah Pak, boleh-boleh aja, ini namanya taktis. Pilihan yang taktis. Kalau ada lebih baik menjadi pilihan yang paling utama, ya pilihan yang utama. Kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa, itu namanya pilihan taktis. Yang berikutnya adalah budaya. Budaya itu menjadi juga pilihan taktis dari kesetaraan. Budayanya orang Madura, orang Jawa itu kan tidak beda, tidak sama gitu kan. Berikutnya adalah statusnya dia itu harus dilihat. Ya sudah, apalagi yang perempuan ya, harus melihat statusnya laki-laki. Yang laki-laki juga seperti itu. Kalau sudah punya istri 4 ya tidak boleh istri lagi. Itu kan menjadi status. Kalau yang perempuan sudah punya suami, jangan suami lagi, tidak boleh dalam hukum Islam. Itu namanya status. Jadi pilihan juga. Yang berikutnya adalah harta. Ini juga menjadi pilihan yang taktis. Kesetaraan, hartanya dilihat juga. Ya. Pak, kalau seandainya tidak mampu, Pak, ini tidak apa-apa. Ini namanya pilihan taktis. Kalau lebih baik, ada pilihan yang paling baik, pilih yang paling baik. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Namanya pilihan taktis. Yang berikutnya adalah lifestyle. Nah, ini lifestyle itu adalah pilihan yang gaya hidup. Ini yang harus juga diperhatikan dalam pemilihan kesetaraan. Kalau dia hidupnya berfoya-foya, ya silahkan cari yang tidak mempunyai kehidupan yang seperti itu. Itu namanya pilihan taktis. Baik, kita lanjut. Kita masuk, nah ini kriteria memilih pasangan hidup secara agama. Akidahnya harus benar, ibadahnya rajin, akhlak mulia, punya akhlak mulia, menutup aurat, ini secara agama ya, menjaga kehormatan dirinya, fasih membaca Al-Quran, harus fasih membaca Al-Quran. Pemahaman syariah tidak terbata-bata atau hukum-hukum dalam syariat Islam itu dia sudah menguasai. Berbakti kepada orang tua, ini yang menjadi pilihan dalam segi agama juga. Harus dia itu berbakti tidak kepada orang tuanya. Menjaga lisannya. Nah, berikutnya pandai mengatur waktu. Karena dalam kehidupan itu berkeluarga itu harus benar-benar mengatur waktu. Dari saking sibuknya itu akan menjadi penceraian nantinya. Menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Karena apalagi seorang laki-laki, istri itu sebagai amanah sudah. Apalagi punya anak, itu juga tanggung jawab bagi seorang suami. Yang istri, yang perempuan juga ya pada anaknya, dia harus bertanggung jawab amanah yang diberikan kepadanya dari Allah. Menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil, ya ini pilihan secara agama. Berikutnya kita masuk di peminangan dan pertunangan. Peminangan itu adalah suatu proses menyatakan keinginan daripada seorang laki-laki pada seorang wanita untuk dinikahi. Pertunangan adalah ikat janji ada temponya, pengenalan dan persiapan untuk berumah tangga. Jadi perbedaannya itu kalau peminangan itu masih jangka waktunya sangat dekat, tapi kalau pertunangan jangka waktunya temponya itu sangat lama.
lanjut, jenis-jenis pinangan. Ada pinangan terus terang. Contohnya adalah saya ingin mengambil anakmu sebagai istri saya. Ini biasanya kepada orang yang dara atau masih gadis. Ya, boleh meminang seperti kata-kata ini. Yang berikutnya pinangan sindiran atau kiasan. Kepada siapa ini? Itu kepada orang yang dalam masa iddah, talak bain, talak 3 atau fasah. Dia itu tidak boleh kembali kepada suaminya kecuali dia harus nikah dengan orang lain syaratnya. Maka bagaimana ketika dia iddah, masih masa iddah, dia itu diperbolehkan untuk meminangnya dengan secara sindiran. Bagaimana contohnya? Anak kamu cantik, banyak orang yang suka. Itu kan secara sindiran saja. Setelah selesai iddahnya, maka boleh kita langsung mengadakan pinangan secara terus-terang. Baik, pinangan yang diharamkan pada wanita yang bersuami jelas, pada wanita yang mahram, ya, mahram kita itu tidak diperbolehkan. Kepada wanita yang dalam iddah talak raj'i yang masih dia boleh kembali kepada suaminya tidak diperbolehkan. Kepada wanita yang sudah dipinangi dan diterima pinangan jelas tidak boleh. Ya, dalam Islam itu tidak mengajarkan saling serobot menyerobot, ada aturannya, tidak diperbolehkan. Baik, berikutnya kita masuk wanita yang haram dinikahi atau mahram, siapa saja ya. Nah, oke. Ada mahram selamanya di sini, ada mahram sementara. Kalau mahram selamanya, apa ciri-cirinya? Adalah tidak boleh terlihat aurat kecil, ya, saudara-saudara kita itu boleh bersentuhan, boleh berhalwat. Berhalwat itu berdua-duaan, boleh karena saudara kita. Boleh bepergian. Semua kalau sementara, mahram sementara ya. Ini haram terlihat aurat kecilnya. Nah, yang berikutnya haram bersentuhan. Haram berhalwat, berdua-duaan, ini kebalikannya. Haram bepergian, tidak diperbolehkan. Baik, yang mahram selawannya itu siapa saja? Nah, disebabkan adanya nasab, adanya pernikahan. Mahram selamanya adalah sebab nasab, ada pernikahan, ada persusuan. Yang sebab nasab adalah ini. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah anak perempuan, ya kalau dari laki-laki, kalau dari ini perempuan berarti anak yang laki-laki tidak dibolehkan. Nomor 3 adalah saudara kita dari laki-laki itu. Yang berikutnya adalah bibi, yang berikutnya nomor 5 itu bibi dari ibu. Terus yang nomor 6 adalah ponaan, anak dari saudara kita. Terus yang berikutnya adalah ponaan anak dari saudari kita. Baik, kita lanjut. Sebab pernikahan, yang pertama adalah ada mertua, yang kedua adalah ada anak tiri, tidak diperbolehkan juga. Terus yang berikutnya adalah istri dari menantu. Yang terakhir adalah istri ayah. Sebab persusuan, ibu yang menyusui, ibu dari wanita yang menyusui atau nenek, ibu dari suami yang istrinya menyusui, nenek juga ya. Ada wanita dari ibu yang menyusui, saudara wanita susuan, saudara wanita dari suami wanita yang menyusui, saudara wanita dari ibu yang menyusui. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk di materi tentang syarat dan rukun pernikahan. Tapi sebelum Bapak tutup, ada tugas yang Bapak berikan kepada kalian semua. Yang pertama adalah untuk tugas mandiri, meresum materi tentang pernikahan dalam Islam dari berbagai sumber link internet dan buku-buku yang relevan dengan materinya. Berikutnya adalah buatlah skema. Yang pertama adalah skema mahram selamanya sebab nasab, mahram selamanya sebab pernikahan, urutan wali dari perempuan yang berhak menikahkan. Untuk tugas kelompok, yaitu membuat video akad nikah, kita diskusikan minggu depan, dan ada perwakilan dari
kelompoknya untuk mempraktekkan di depan kelas. Silakan tugas-tugas kalian bisa dikirim di bawah ini ya. Tugasnya di Google Form-nya Bapak. Nanti kalau sudah masuk ke sana, Bapak akan menilai. Setelah itu minggu depan nanti saya sampaikan. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Sebelum akhiri, Bapak ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.